kan diperlukan. Ada itu. Taruhlah misalnya iya. nih Pak Arianto, Pak Bambang, ini adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Masyarakat itu kan representasinya banyak, ada masyarakat sipil, ada organisasi, termasuk yang ada di parlemen sekarang ini. Ini kan isu lagu lama aransemen baru, on off, muncul tenggelam. Apakah menurut Anda, Pak Bambang, ini salah satu bentuk pengawasan masyarakat sehingga sampai ada usulan mau dibawa siapa? Karena bentuk pengawasan langsung di masyarakat. Komentar Anda? Ya, benar, Bung Doni. Itu adalah salah satu bentuk pengawasan ya, pengawasan masyarakat. Karena masyarakat pengawasan itu muncul karena ada harapan yang tinggi dari masyarakat kepada aparatur kepolisian kita, seperti itu. Masyarakat merasakan apa saja yang dilakukan oleh kepolisian, kebijakan-kebijakan apa, dan semuanya melihat dengan mata, kepala, telinga, semuanya melihat bagaimana perilaku kawan-kawan di kepolisian. Makanya ketika muncul isu wacana terkait dengan penempatan kepolisian di bawah kementerian, ini sebenarnya adalah upaya untuk memperbaiki kinerja kepolisian, seperti itu. Reformasi 98 itu mengamanatkan tentang pencabutan dui fungsi ABRI. Harapannya saat ini pun juga demikian, ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri ini juga harus keluar dari dui fungsi itu. Dan meskipun saat ini TNI dan Polri sudah dipisahkan, tapi semangat pencabutan dui fungsi ABRI itu juga harus terus dilakukan. Tapi masyarakat kan saat ini juga melihat bagaimana kawan-kawan kepolisian yang berada atau diminta berada di dalam pemerintahan. Ini tentu akan mengganggu meritokrasi di pemerintahan. Dan ini juga tidak elok di mata masyarakat, karena tidak sesuai dengan amanat reformasi 98 itu. Makanya wacana terkait dengan Polri di bawah kementerian ini salah satu juga bentuk isu yang layak untuk dicermati, bukan hanya direspon dengan resistensi atau kemudian defensif atau bahkan marah-marah seperti itu, karena ini adalah upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya untuk perbaikan Polri di masa depan gitu. Karena masyarakat juga merasakan kalau tadi saya sampaikan di awal terkait dengan itu Parcok misalnya 3 tahun lagi kita juga mulai 2 tahun lagi lah, tidak sampai 3 tahun lagi sudah mulai isu politik gitu loh. Jangan sampai itu muncul lagi gitu loh, tarikan-tarikan politik kekuasaan pada Polri ini terjadi lagi seperti itu. Kalau itu terjadi ya ini akan menjadi beban bagi Polri untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu. Karena sekarang kalau itu diterus-teruskan karena muncul apatisme masyarakat kepada Polri. Gitu. Dan ini sangat disayangkan sekali gitu. Upaya atau wacana penempatan Polri di bawah kementerian ini jangan dilihat bahwa ini untuk melemahkan Polri, tetapi ini lebih untuk mendorong Polri profesional gitu. Kalau saya mengibaratkan Polri ini sebuah pohon gitu. Kalau kewenangan itu adalah ranting-ranting dalam sebuah pohon. Kalau kewenangan yang tidak diperlukan dipangkas, ini kan tidak berarti melemahkan pohon, tapi akan memperkuat batang pohon itu sendiri, memperkuat akar-akar yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, ini yang mindset ini yang harus dijaga oleh kepolisian. Gitu. Demikian juga terkait dengan pemisahan antara Polri ini sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah. Ini kan mindset itu kan harus juga diperjelas di internal kepolisian, karena selama ini mereka masih rancu jika ini adalah aparatur pemerintah atau aparatur negara gitu. Padahal kalau sesuatu yang besar, tap MPR, kemudian pokoknya adalah aparatur negara. Baik. Saya ke Mas Ubed lagi. Mas Ubed, semurni apa usulan atau wacana Polri di bawah kementerian ini? Jangan-jangan sebenarnya sengaja dihembuskan oleh politisi, tapi mendompleng riset analisisnya akademisi. Wah, ini pertanyaan menarik ya kan. Karena kan beberapa tahun terakhir ini, siapa yang mengusulkan agar kepolisian itu kemudian diposisikan di bawah kementerian? Kalau kita riset itu, pernah juga diusulkan oleh PBHI.
ya, yang fokus pada hukum karena waktu itu ada konflik yang sangat subjektif antara kepolisian dan KPK Iya. pada waktu itu. Maka kemudian lembaga NGO, lembaga hukum itu kemudian mengatakan bahwa ini gara-gara kemudian kepolisian dibawa instrumen kekuasaan langsung begitu presiden, sehingga presiden punya kepentingan untuk memanfaatkan polisi dalam soal itu misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua juga muncul pandangan dari para akademisi karena mengevaluasi sekian tahun ya undang-undang itu berjalan. Lalu yang ketiga ada muncul juga dari partai politik, dari politisi itu muncul, tapi mereka menempatkan kepolisian itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM misalnya. Karena mungkin lebih tepat di situ pandangan partai ya. Tapi di belakang Anda nggak ada partai politik atau politisi tidak kan? Tidak ada lah ya. Kan saya ASN Mas. Sebagai ASN nggak boleh berpartai kan? Iya. Tapi menurut saya memang kalau idealnya sih dibagi dua tuh. Menggunakan pola Amerika ya. Jadi Department of Homeland itu kan khusus kepolisian yang menyangkut wilayah pusat misalnya. Yang wilayah daerah itu di bawah kementerian perkaranya ya. Jadi tanggung jawabnya soal keamanan itu di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian soal kriminal ya, itu di bawah Kementerian itu kan Hukum sistem misalnya. federal kayak begitu. Kira-kira begitu. Kita mau kayak begitu. Kita kan mirip-mirip aja lah ya, otonomi ini udah kayak semi federal gitu ya. Jadi maksudnya sekalian aja gitu, polisinya di bawah. Iya. jadi wilayah-wilayah yang berkaitan dengan keamanan masyarakat itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau polisinya udah jumlahnya minimal 2 juta kali, rasionya udah aman. Tapi bisa. Kita lumayan banyak. Ini banyak. Dan berdasarkan catatan kita sih melihat bahwa ini memang perlu diefektifkan cara kerjanya. Dengan 2 kementerian itu sebenarnya juga memisahkan antara kepentingan, tumpang tindih kepentingan di situ ya. Kan, kalau misalnya urusan berkaitan dengan kejahatan misalnya, ya bisa dibawa Kementerian Hukum dan HAM begitu. Karena ini nyangkut hak dan lain-lain. Oke, tahan dulu Mas Ubed. Kita akan lanjutkan sesaat lagi diskusi kita. Kita sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali pemirsa setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.